rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Dalam suatu ekosistem, terdapat proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan pada satu urutan garis lurus. Rantai makanan terjadi jika satu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen tingkat pertama. Satu jenis konsumen tingkat pertama dimakan oleh satu jenis konsumen tingkat kedua. Satu jenis konsumen tingkat kedua dimakan oleh satu jenis konsumen tingkat ketiga, dan seterusnya. Konsumen yang menjadi pemakan terakhir disebut konsumen puncak. Contoh rantai makanan adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Di sini, padi merupakan produsen. Tikus yang memakan produsen disebut konsumen tingkat pertama. Ular yang memakan konsumen tingkat pertama disebut konsumen tingkat kedua. Elang yang memakan konsumen tingkat kedua disebut konsumen tingkat ketiga. Dalam contoh rantai makanan ini, jika ular punah, maka populasi tikus akan meningkat. Hal ini karena ular yang memakan tikus tidak ada. Akibat populasi tikus meningkat, menyebabkan populasi padi berkurang, karena banyak dimakan tikus. Begitu juga dengan populasi elang, juga akan berkurang, karena tidak ada makanan. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem. Dalam contoh rantai makanan tadi, padi yang merupakan produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen tingkat pertama, yaitu tidak dimakan oleh tikus saja. Tetapi, padi juga dapat dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen tingkat pertama, misalnya burung. Satu jenis konsumen tingkat pertama juga dapat dimakan lebih dari satu jenis konsumen tingkat kedua, dan seterusnya. Pola ini yang membentuk jaring-jaring makanan. Rumput dimakan rusa, rusa juga dimakan harimau. Piramida makanan. Dalam ekosistem terjadi proses makan dan dimakan. Produsen dimakan oleh konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat pertama dimakan oleh konsumen tingkat kedua. Konsumen tingkat kedua dimakan oleh konsumen tingkat ketiga, dan seterusnya. Proses makan digunakan untuk memperoleh energi, supaya dapat melakukan aktivitas hidup, seperti bergerak, tumbuh, dan menjaga suhu tubuh. Energi yang diperoleh dari proses makan tidak 100% ditransferkan antar organisme satu ke organisme yang lain. Oleh karena itu, jumlah produsen harus lebih banyak daripada konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat pertama harus lebih banyak dari konsumen tingkat kedua. Konsumen tingkat kedua harus lebih banyak dari konsumen tingkat ketiga, dan seterusnya. Perbandingan jumlah produsen dengan konsumen dapat digambarkan sebagai piramida makanan seperti ini. Contohnya, jumlah padi harus lebih banyak dari jumlah tikus. Jumlah tikus harus lebih banyak dari jumlah ular. Jumlah ular harus lebih banyak dari jumlah elang. Keseimbangan ekosistem akan terjadi bila jumlah produsen dan konsumen selalu seimbang. Ya, itu tadi materi rantai makanan,
jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.